Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengetahuan yang lalu disebutkan beraneka warna jenisnya amal perbuatan itu disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karena Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena kemandunya hati. Kemandu hati dan hati mengemandu itu karena ada sorotan dari Allah atau fadlnya Allah Ta'ala. Nah, ini mari bagaimana praktek dalam kehidupan doa-doa kita, langkah-langkah kehidupan kita. Atas dasar ini berarti semua inisiatif kita dalam kita berjuang ini sebetulnya inisiatif itu dari Allah. Pada hati ini, hati mengemandu lahiriah, ingin berjuang, ingin bekerja dan seterusnya ini. Jadi pertama-tama fadl Allah tabilah dalam hati kita, hati kemudian berinisiatif dan kemudian hati itu mengemandu pada keadaan kita sehingga kita berbuat amal itu. Mari parakan kehadirat ini kita belajar setepat mungkin dalam penerapan pengajaran akad pagi ini. Jadi ini mari kita tingkatkan kesadaran bila kita manusia tidak lepas aktivitas kehidupan, baik kehidupan pada Allah, pada Rasulullah, pada negara dan sebagainya itu. Ini kita tidak bisa lepas aktivitas kehidupan. Kita bila sadar mulai berinisiatif, yang enggak inisiatif di Allah. Hati memandu, ini juga Allah bila kemudian kita beraktivitas kehidupan. Nah, ini mari ini kita sadari, terapkan bukan hanya sekedar ilmiah, tapi satu realisasi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas biha. Amal perbuatan, amal lahiriah itu hanya merupakan bayangan, gambar, dan ruhnya, jiwanya ialah adanya rasa ikhlas di dalamnya. Terus amal yang tidak ikhlas itu serupa dengan jasad yang tidak ada ruhnya, seperti gambar hidup atau bangkai atau barang mati, hanya seperti boneka yang tak bernyawa sama sekali. Ini amal perbuatan apa saja, seperti sembahyang, mujahadah, puasa, tilawatul Quran dan lain-lain. Semua itu jika tidak didasari dan bila istilah wahidiyah, hanya seperti barang mati, tidak memberi manfaat sama sekali. Lillah artinya melaksanakan amal ibadah, amal perbuatan apa saja didasari niat dan ditujukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bila artinya menyadari bahwa dalam melaksanakan amal perbuatan ibadah semata-mata adalah karena fadl Allah Ta'ala.
tidak merasa dirinya dapat berbuat atau beramal. Jadi ikhlas yang sempurna ialah lillah billah, lillah billah yang betul-betul disadari dalam hati secara dzauqiyah, rasa, bukan hanya pengertian atau lima saja. Di sini pakai istilah amal, itu otomatis perbuatan yang boleh dan harus digunakan beribadah. Maka dari itu segala gerak-gerik baik berdiam atau bergerak, jika betul-betul didasari billah, dengan sendirinya menjadi amal atau amal ibadah. Sebaliknya, sekalipun berupa sembahyang, baca Quran, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain dan sebagainya, kalau tidak didasari billah, ya namanya ya perbuatan begitu saja. Perbuatan saja. Dan menurut pengajian ini, perbuatan seperti itu hanya seperti gambar hidup yang tidak bernyawa, atau bangkai yang tidak memberi manfaat, bahkan membawa bahaya. Hanyalah hanya kelihatan seperti ibadah, tapi sungguhnya bukan ibadah lagi, sebab tidak disari niat yang ikhlas, yaitu lillah dan billah. Kata ikhlas itu maksudnya membersihkan soal-soal yang tidak ada manfaatnya, malah sebaliknya berbahaya jika tidak dibersihkan. Desmigi untuk satu tujuan, mligi untuk satu tujuan, tidak campur-campur. Kalau campur-campur itu namanya syirik, atau syirkah atau campur. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas itu bermacam-macam. Fa ikhlasul ibad. Ubad itu kata jamak dari abid, orang yang mengabdikan diri. Tapi kalau ibad kata jamak dari abdu atau hamba. Ibadah adalah bahasa daerah, yaitu tunduk dan menyerahkan. Manut miturut apa saja yang dikehendaki oleh yang ditunjuki atau di ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah berarti hamba Allah, dia harus tunduk dan menyerah berat-berat kepada Allah. Soal apa saja tanpa syarat, nyerah tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa terpaksa dan sebagainya, baik lahiriah maupun batiniah. Begitu juga abdun nafsi, artinya yaitu orang yang selalu menyerah kepada nafsu. Hamba nafsu yang selalu menyerah kepada kehendak nafsu atau jiwa. Dan jiwa itu punya kehendak karena adanya pengaruh fisik atau pengaruh dari jiwa itu sendiri. Pengaruh dari fisik, misalkan lapar atau haus, membutuhkan makanan atau minuman. Pengaruh dari jiwa itu sendiri, misalnya rasa ingin dihormat, rasa ingin ditakuti, lalu usaha bagaimana supaya bisa dihormat atau ditakuti. Fal ikhlasul ubad salamatu a'malihim narriya'il jali wal khafi wa kulli ma fihi khadzul nafsi fala ya'lamunal amala illa lillahi ta'ala
talaban listawabi wa rabban minal iqabi ma'a nisbatil amali ilaihim ma nisbatil amali ilaihim al-i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Ikhlasnya ubed atau abid, orang yang ahli beribadah, biasanya yang dimaksud adalah ibadah lahiriah seperti sembahyang, baca Quran, mujahadah dan lain-lain. Ibadah lahiriah itu menurut syariatnya yang paling utama, paling afdal adalah sembahyang. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada selamatnya amal mereka dari riya. Jadi omnya diukur dari selamatnya dari riya. Ibadahnya abid diukur dari selamatnya dari riya. Baik riya yang samar-samar maupun yang terang-terangan. Dan pada umumnya masih disertai pamrih, pamrih nafsu. Ya betul ibadah mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi diikuti, didorong oleh pamrih selamat, pamrih bahagia dunia akhirat. Dan di samping itu dia masih merasa punya kemampuan beramal. Dia menjagakan pada amalnya. Kalau aku tidak giat ibadah, aku tidak akan memperoleh surga atau akan selamat dari neraka, atau tak akan bahagia dunia akhirat dan sebagainya. Itulah ikhlasnya orang ubad, orang ahli ibadah. Ini para ahli mengkategorikan tiga itu. Wal ikhlasul muhibbin wal amalu illa lillahi ta'ala jalalan wa ta'ziman annahu ta'ala ahlu lidzalik la liqasdi thawabin wala rubin amin iqabin. Itu ikhlasnya orang yang mahabbah, orang yang cinta pada Allah Ta'ala, yaitu mereka beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan dan menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah seharusnya dihormati, seharusnya diagungkan, sebab Tuhan Maha Agung, seharusnya diagungkan. Maha mulia, seharusnya harus dimuliakan. Ini bukan didorong oleh keinginan surga atau pahala atau selamat dari neraka. Allah Maha Agung, Maha sempurna, harus diagungkan. Allah Maha Agung, lalu orang tidak mengagungkan, yaitu namanya zalim. Zalim mendudukkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada semestinya. Orang-orang muhibbin, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta pada Allah Ta'ala, ibadah mereka didasarkan atas ta'zim, mengagungkan. Istilah ta'zim sudah mengandung dua hal, yaitu cinta dan takut. Rasa cinta dan takut berkumpul jadi satu, itulah ta'zim, mengagungkan. Contoh ibadah muhibbin antara lain munajatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal aulia perempuan. Sabda beliau, ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika fanasabat ibadata ilaiha. Tapi ya fanasabat, ya Tuhan, tiada ibadahku kepadamu karena takut dari neraka, siksamu.
dan tidak pula karena mengharapkan masuk surga ke dalam surgamu. Nah, ini munajatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Di sini ibadah takziman sudah tepat, tapi ada negatifnya, yaitu falasabatil ibadah ilaiha. Beliau masih menyandarkan ibadahnya kepada dirinya. Ya sudah baik, sudah betul, mengagungkan, tapi masih ada pengakuan, bukan belum dibilahnya tawafidiyah, belum dibilahkan, ya masih kelihatan amalnya. Ini negatifnya, tapi sudah lebih baik dari bentuk ibadah ikhlas yang pertama tadi. Kata muhibbin, orang-orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Dasar cinta itu ada 3 macam. Mahabbah fi'liyah, cinta perbuatan, 1. Misalkan memberi, orang menjadi cinta karena diberi, seperti anak kecil. Kalau sering diberi sesuatu, sekalipun yang memberi itu tetangganya atau orang lain, dia menjadi lutut, patut cinta pada yang memberi. Anak kecil, ayam atau kucing pamannya, kalau sering diberi makanan, dia selalu mengikuti yang biasanya memberi makan, sekalipun pada suatu waktu tidak memberi makan. Sudah manjing cinta atau lutut. Istilah binatang ini cinta perbuatan, mahabbah fi'liyah. Mahabbah fi'liyah. Mahabbah sifatiyah, cinta karena sifat dari yang dicintai, sekalipun tidak memberi, tapi ada sifat-sifat yang menjadikan dicintai. Ada orang dicintai karena gagah perkasanya, karena kecantikannya, karena rupawan, karena kepandaiannya, karena kedermawannya, karena kesupelannya dalam pergaulan, karena banyak sifat-sifat kebaikan yang menjadi sebabnya seseorang dicintai itu. Maka dikatakan cinta itu baru sesama manusia, baru sesama manusia. Lebih-lebih Tuhan Allah Ta'ala Maha Sempurna, tak terhitung banyaknya sifat-sifat Tuhan yang menggerakkan untuk menyintainya sebetulnya. Berarti mari kita koreksi, karena manusia seperti saya ini, berarti ini. Mari kita tobati pada ketika mahabbah zatiyah, mahabbah zatiyah, cinta ya karena adanya yang dicinta itu, bukan karena perbuatan, sifat-sifatnya, tapi ya karena wujudnya yang dicinta itu. Apa adanya sih yang dicinta, apa adanya. Mahabbah fi'liyah, cinta kan adanya perbuatan yang dicintai, memberi misalnya. Ini kalau perbuatan memberi itu sudah tidak ada, hilang atau luntur pula cintanya. Begitu juga mahabbah sifatiyah, sifatiyah. Cinta karena sifat-sifat yang dicintai. Kalau sifat-sifat itu sudah tidak terdapat bagi pada yang dicintai, maka cintanya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mahabbah zatiyah, cinta apa adanya. Selama zat yang dicintai masih ada, tetap cinta itu tidak berubah. Maka cinta yang paling kuat ialah yang ketiga, yaitu mahabbah zatiyah, apa adanya yang dicintai.
Tapi yang lebih kuat lagi yaitu kumpulnya 3 macam tuh mahabbah tadi ya, fi'liyah, sifatiyah tadi, dan zatiyah. Yang paling ringkih sendiri artinya cinta yang mudah luntur yaitu mahabbah fi'liyah. Kemudian nomor 2 mahabbah sifatiyah, dan yang paling kuat, paling tahan yaitu mahabbah zatiyah tersebut. Cinta pada Tuhan para hadirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memenuhi sepenuhnya kepada ketiga macam cinta tersebut di atas. Mahabbah fi'liyah, Tuhan memenuhi syarat-syarat yang lebih lengkap dari yang cukup. Dicintai karena perbuatannya. Mengapa tidak? Karena Tuhan senantiasa memberi pada hambanya terhadap manusia umpamanya. Karena Tuhan menyinta manusia dengan ciptaan, mencipta manusia dengan ciptaan yang paling baik sendiri. Seharusnya Tuhan dicintai, Pak. Mencipta makhluk diperuntukkan manusia, ini seharusnya dicintai. Tuhan senantiasa memberi dalam segala bidang, baik lahiriah maupun batiniah. Memberi soal-soal yang sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, oleh makhluk para hadirin. Para hadirin, mari. Seharusnya bahkan kalau pemberian itu diputus sedetik saja menjadi sirna atau hancur. Misalkan langsung bumi tidak ada, diambil nyawa kita dan seterusnya, langsung hancur. Maka harus dicintai Tuhan. Siapa yang tidak mencintai Tuhan, dia orang yang dungu, zalim, sombong para hadirin. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Perbuatan Tuhan senantiasa memberi hidup, memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi tak terhitung pemberian Tuhan. Dan terus menerus tiada ada hentinya. Kontinu memberi nyawa, memberi angin, pokoknya makhluk terus berputar untuk manusia. Mataharinya, bulan bintangnya, tanahnya, lautannya, gunung-gunungnya, tumbuh-tumbuhannya, Tuhan, semua itu diwujudkan oleh Tuhan demi untuk manusia, untuk kelangsungan hidup manusia. Kurang apa lagi para hadirin. Jadi perbuatan Tuhan sudah jauh lebih dari apa, cukup untuk memenuhi syarat dicintai berdasar asal perbuatan para hadirin. Cinta yang berdasar sifat-sifat Tuhan, misalkan sudah jauh daripada cukup untuk menjadi alasan menyintai Tuhan berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Cantik, bahkan tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Tidak ada yang cantik kecuali Tuhan, tidak ada yang agung kecuali Tuhan. Adapun selain Tuhan dikatakan agung, mulia, kaya atau cantik itu karena mendapat sorotan dari Tuhan, dari sifat-sifat Tuhan, dari kecantikan Tuhan, dari keagungan Tuhan dan kekayaan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sudah lebih dari cukup syarat-syarat Tuhan dicintai, dilihat dari sifat-sifat Tuhan. Cinta berdasarkan zat, mahabbah zatiyah. Tuhan adalah kekal abadi, tidak berubah, tidak ada, tidak berubah dan tidak akan berubah. Jadi mahabbah zatiyah ini juga akan terus lebih tahan
tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti pada mahabbah fi'liyah dan mahabbah sifatiyah. Jadi cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya cinta yang kekal, tahan uji. Baik cinta fi'liyah, cinta sifatiyah, lebih-lebih cinta zatiyah. Sebab Tuhan kekal abadi. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik fi'liyah, sifatiyah, lebih-lebih zatiyah Tuhan. Kekal abadi. Lain halnya dengan cinta kepada sesama manusia atau kepada jenis makhluk yang lainnya. Baik fi'liyah atau perbuatan maupun sifatiyah atau sifat-sifat yang dicintai. Ataupun zatiyah, keadaan zat yang dicintai itu. Karena hanya makhluk tentu akan terjadi suatu ketika akan lenyap. Akan terjadi suatu ketika lenyap, musnah, maka menyintai makhluk sama atau manusia akan hilang bersama-sama dengan hilangnya syarat-syarat yang menyebabkan dicintai. Bahkan mungkin terjadi bahwa cinta pada sama manusia akan berbalik menjadi kebencian mungkin, yaitu apabila syarat-syarat yang menjadi sebab dicinta itu sudah tidak ada, berubah. Ini mungkin terjadi. Cinta zat barangkali dalam bahasa Jawa boleh dikatakan tresno, biar dia yang dicintai pincang cacat, tapi kalau memang tresno ya tetap tresno. Biar jelek, tua, bangka sudah perut, perkompong, sebagainya, tetap tresno selama masih ada yang dicintai, yang ditresnani itu. Mahabbah atau cinta pada Allah Ta'ala seharusnya memenuhi ketiga syarat cinta tersebut di atas berada. Cinta fi'liyah, cinta perbuatan, cinta sifatiyah, cinta zatiyah. Kalau belum memenuhi ketiga-tiganya, belum wajar namanya, belum semestinya, belum normal. Sebab kesatu Allah senantiasa memberi. Orang yang tidak ada perhatian kepada si pemberi, itu namanya orang yang tidak normal. Coba bayangkan ayam, binatang saja, kalau diberi mau mengerti dan malah lutut pada si pemberi. Apalagi manusia yang mempunyai akal, sudah diberi kok tidak ada sambutan, itu namanya in hum illa kal'an bal hum adallu sabila. Al-Furqan. Mereka itu tidak lain seperti binatang, bahkan lebih jelek, lebih sesat daripada binatang. Pernah diceritakan oleh beliau, dulu ada orang namanya Pak Munajah dari desa Betek. Diceritakan oleh beliau Alif, dulu ada namanya Pak Munajat dari desa Betik. Dari desa Betik, ketika dia mondok di Ringen Agung Pare, terkenal dengan sebutan Keling. Pada waktu saat mondok di Keling, suatu ketika dia pernah menolong anak harimau yang terjegur di sungai, lalu dientaskan oleh beliau. Malam hari yang lain dia sedang menanak nasi di pondok, lalu mendengar suara gedebuk seperti suatu kelapa jatuh. Para hadirat. Kemudian setelah dilihat ternyata kijang, dan di atas pohon kelihatan seekor tanduk, seekor induk harimau. Rupanya si induk harimau itu membalas budi atas terima kasih kepada Pak Munajat. Itu karena anaknya dientaskan tadi.
lalu macan itu anaknya yang ditolong, dia lalu terima kasih. Itu macan itu dia tahu terima kasih, anaknya ditolong, dia berterima kasih pada Pak Munajah dengan memberi seekor kijang. Tahu balas jasa dengan kirim seekor kijang, dengan ya, terima kasih, suatu tanda dari cinta. Itu harimau macan, dia punya rasa terima kasih pada hadirat. Lalu lebih kita para hadirat, kita manusia saya teringat dalam yang lainnya pernah, insya Allah itu diberikan dan keadaan tidak bernyawa. Pak Munajat kemudian, loh kok sudah mati ya tidak bisa dimakan. Lain kali datang lagi gedebuk, ternyata itu tidak mati, dipredeli kakinya, tapi tidak mati. Itu. Ini pengalaman Pak Munajah mondok di Ringin Keling sana, Ringin Agung Keling sana. Lah lebih-lebih kita para hadirat, kita manusia seharusnya lebih mengisi bidang mahabbah fi'liyah dan sifatiyah terhadap Tuhan, seharusnya dengan sepenuh mungkin diberi sekali, mestinya paling sedikit terima kasihnya sekali. Malah menurut ajaran Al-Quran terus ada Bismillahirrahmanirrahim, wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innal kana ala kulli syai'in hasiba. An-Nisa. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik daripada yang kau terima. Atau minus sepadan. Pada Allah Ta'ala senantiasa, padahal Allah Ta'ala senantiasa memberi kepada kita dalam segala bidang. Mestinya harus juga lengkap imbal balik kita, dan sesungguhnya kita tidak mungkin bisa madai. Maka di samping usaha harus selalu mengaku bahwa kita senantiasa berdosa, bersalah, tidak tepat cinta kita dalam satu bidang fi'liyah saja, misalkan begitu barang. Begitu juga mengenai mahabbah sifatiyah, di samping usaha memperbaiki, kita harus mengakui bahwa kita selalu tidak bisa tepat cinta kepada Tuhan dalam segi sifatiyah, fi'liyah dan sifatiyah. Tuhan jauh di atas fi'liyah dan sifatiyah makhluk, maka mestinya cinta kepada Tuhan juga harus begitu, jauh lebih kuat, lebih sempurna daripada cinta kepada sama makhluk, semua manusia. Oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha di samping mengedoi, mengakui kesalahan kita pada Allah Ta'ala, atau usaha mengurangi atau menurunkan kesalahan kita. Menurut perhitungan kita tidak mungkin sama sekali bersih daripada kesalahan-kesalahan. Paling-paling ya mengurangi, itu bisa mengurangi kesalahan atau memperbaiki. Begitu juga hubungan mahabbah dzatiyah. Tuhan ada, selalu ada dan kekal abadi. Tuhan selalu ada dan kekal abadi. Malah segala sesuatu selain Tuhan akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kembali soal di atas, terus jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa. Lebih-lebih soal dunia, jangan. Tadi Al-Ikhlas tadi, mari kembali pada yang atas bab tadi.
soal di atas, terus jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa, lebih soal dunia, jangan. Ya walaupun kami pernah mendengar di suatu YouTube, mungkin orang ada kesalahpahaman, mengejar surga itu ikhlas, tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Ini pernah mendengar di YouTube. Nah ini mungkin ada kesalahpahaman cara menyampaikan itu. Jadi yang dimaksud di sini dia tidak mengharap surga, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka. Ini bukan menolak maksudnya. Ya bukan menolak. Jadi di sini Siti Rabi'ah bukan menolak surga. Mungkin karena ada di YouTube pernah mendengar kami. Ikhlas itu ya mencari surga itu ikhlas. Tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Ini kesalahpahaman. Mungkin kalau melihat itu diberi komentar bawahnya. Ya saya tidak biasa hapenan. Diberi, jadi Siti Rabi'ah itu tidak menolak surga. Hanya beliau tidak didorong mengenai surga. Nih. Tidak menolak surga, tapi hanya didorong. Didorong hanya untuk Tuhannya. Nah ini biasanya orang menyaksikan ini terpengaruh. Dia ibadah kalau tidak fokus konsentrasinya, maka dia terpengaruh oleh lainnya yang dikonsentrasi ini. Kalau kita mengabdi lillah semata-mata untuk hanya Allah, kalau kita kelihatan selain Allah, dirinya, kepentingannya, maka akan terjadi suatu nilai atau campur-campur itu. La yusik bi ibadati rabbih ahada. Mengabdi untuk Allah campur mengabdi untuk kemauan kita. Padahal kita memenuhi kebutuhan kita, bekerja, menolong, itu pelaksanaan untuk Tuhan kita. Karena niat kita, karena konsentrasi kita tidak hanya Allah, niatnya tidak hanya Allah, maka tumpang suh salah faham. Ya, saling salah faham atau perselisihan. Sebetulnya ya sama benarnya, cuman menyampaikannya yang kurang tepat. Jadi kalau mengejar surga itu ikhlas, memang benar ikhlas itu dari Allah, bukan dari makhluk. Jadi orang mengejar surga itu perintah dari Allah benar, ikhlas, ikhlas dalam arti asli, tidak tambah-tambah manusia, murni. Ini mungkin telah yang dimaksud di YouTube. Tapi di sini tentang redaksi itu sedikit kontradiktif. Tentang ikhlas ini biasa itu budaya nilai. Nah, ini mungkin perlu ada saling pengertian, lalu diingatkan, dijelaskan dalam YouTube itu di komentar bawahnya. Jadi sekali lagi kami ulangi, para yang mendengar, mengejar surga ikhlas, tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Nah ini dalam paham umum. Karena ikhlas itu umumnya suatu nilai, ya, maka ini, tuh. Kan apa? Kan ada orang itu apa sih bedanya ngejar surga dan sholat? Sholat diperintah oleh Allah, ngejar surga diperintah oleh Allah sama-sama. Tapi mengapa ada sholat yang nggak ikhlas? Ini, maka ini perlu adanya kita saling tolong menolong, saling bantu-bantu, saling beri pemahaman sejalannya sehingga kita normal indah. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam itu. Ya mudah-mudahan para hadirat syahwat ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Kita pada Allah jauh sekali. Kembali lagi pengajian tadi. Mari Allah Ta'ala cinta itu ada tiga, ikhlas ada tiga. Ikhlasnya
ahli ibadah lahiriah, adanya iklannya orang muhibin, dan terus-terusnya ini mungkin terus itu. Ya mudah-mudahan para hadirat pengajian akad pagi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah taala, diberi kemampuan fadl Allah taala sehingga kita bisa mensyukuri semua itu para hadirat. Mari kita saling maafkan saudara yang lainnya. Yang mudah-mudahan nanti kita bersama-sama ini fafiru ilallah wa rasulih, kita mesti saling bantu-bantu sama kita para hadirat. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa rasulih, amin ya rabbal alamin, sehingga memberi manfaat barokah, dan ini mudah-mudahan tidak mau lagi umat manusia. Dan mari kita aktif pesta demokrasi di Indonesia ini, baik pusat maupun daerah, kita ikut aktif mohon pada Allah mudah diberi barokah pada hadirat. 2014 ini nanti 2024 nanti mudah beri fadl oleh Allah Ta'ala, kita ditolong bangsa Indonesia oleh Allah Ta'ala, termasuk peta demokrasi dada itu juga demikian. Mari kita aktif mohonkan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan manusia kita umat Islam, umat bangsa Indonesia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan kenikmatan sehingga kita bisa mensyukuri, sehingga semua pajan itu akan membawa manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Dan sekali lagi mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, memberi manfaat masa barokah sepanjang. Kiranya pengajian cukup sekian. Waktu dan tempat kami persilakan jamaah Al-Hidayah Pusat. Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-waqidu samadu yahdi lirasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna fi baril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadlah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Jauh kebangkuan Sayyidina wa Rabbina Bagi Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Kata Sallallahu Sirah wa Radha'an yang senantiasa kami derei, kami hormati, kami muliakan. Wal Mukarramah Mbah Nyai beserta keluarga yang senantiasa kami muliakan. Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah yang senantiasa kami derei, kami hormati, kami muliakan. Wal Mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang senantiasa kami muliakan. Hadirin hadirat beserta pengajian kitab Al-Hikam, baik yang hadir ke Denglo maupun yang mengikuti secara online live streaming di daerahnya masing-masing, yang berbahagia, yang kami muliakan. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo Miladiyah yang kami sayangi. Mujahidin mujahidat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami ikut di belakang hadirin wal hadirat guna memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi wa rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada detik ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti pengajian kitab Al-Hikam yang penuh barokah ini. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya
Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepangkuan sohibu syafa'ah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim ikraman wa ta'timan wal mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa kunjuk katur kepangkuan para kekasih Allah, para waliullah, para sultan aulia, khasatan wa ala hadrati wa jadat zaman radhiyallahu anhu beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Dengan penuh harapan mudah-mudahan para priantun-priantun agung yang telah kami sebutkan, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusuhadat zaman wa awani sairi radhiyallahu ta'ala, nantiasa memberikan bimbingan, jangkungan doa restu kepada kita sekalian, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan untuk berjuang fafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon doa restu pada hadirin wa hadirat wabil khusus pangkuan Hadratul Mukarram Rama Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Di sini kami mewakili Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat akan menyampaikan beberapa pengumuman atau jadwal-jadwal mujahadah daerah yang telah melaporkan kegiatannya ke kami Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat. Yang pertama, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Probolinggo akan menyelenggarakan mujahadah Rubu'us Sanah, yaitu pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 26 Agustus 2023 pukul 20 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di rumah Bapak Marno. Yang kedua, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Kabupaten Bogor akan menyelenggarakan mujahadah Rubu'us Sanah, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 jam 20 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di rumah Bapak Windy Saputro, Perumahan Pesona Kauripan 1 Blok K5 nomor 17 RT 02 RW 25 Desa Cikauripan Kelapa Nunggal. Yang ketiga, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat akan menyelenggarakan mujahadah Miladiyah Kubro yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pon malam Jumat Wage tanggal 19 Oktober 2023. Yang keempat, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan mujahadah Nisfu Sanah yang akan dilaksanakan hari Ahad pagi 29 Oktober 2023 yang bertempat di Kulon Progo. Pak insyaallah fatwa amanah akan diaturkan oleh beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Yang kelima, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Kabupaten Kota Malang akan menyelenggarakan mujahadah Rubu'us Sanah, yaitu pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 18 November 2023
2023. Jam 19.30 sampai dengan selesai. Tempat di Masjid Jami'il Mustafa, Jalan Haji Mustafa, Kerajaan Barat, RT 07, RW 08, Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Fa insyaallah fatwa amanah diaturkan oleh beliau Hadatul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Untuk selanjutnya, Jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat akan menyelenggarakan kegiatan rutin sarasehan kewakidian yang akan dilaksanakan pada nanti malam atau tanggal 20 hari Ahad, malam Senin nanti malam pukul 20 sampai dengan selesai dengan materi tata cara pengamalan salat waqidiyah yang insya Allah dilaksanakan secara Zoom meeting atau live streaming. Dimohon daerah-daerah sekitar bisa hadir mengikuti di Masjid Miladiyah atau mengikuti secara Zoom atau live streaming online di daerahnya masing-masing. Untuk selanjutnya dihimbau kepada jamaah Waqidiyah Miladiyah daerah yang belum melaksanakan mujadah nisfu sanah atau mujadah rubu'u sanah, dimohon untuk segera melaksanakan kegiatannya dengan menjadwal mujadah-mujadah tersebut dan mengirimkan jadwalnya kepada kami jamaah Waqidiyah Miladiyah Pusat untuk dimohonkan doa restu diumumkan di pengajian kitab Al-Hikam. Untuk selanjutnya berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama Mbah Karmin dari Jamaah Waqidiyah Miladiyah Ponorogo, yang kedua Bapak Erwin bin Haji Badrun dari Jamaah Waqidiyah Miladiyah Balikpapan. Mudah-mudahan mereka pengamal salat waqidiyah yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya dan diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana aslahu arukau adrikni waqadalam tu'abata wa rabbini alaisali ya sayyidi siwaka fa'in daritakan dosakan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wangdurila ya sayyidi binadullah musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Ya kan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Amin ghasyata zaman rada'an at-tarbiyah an-natla wal barakah wal afwa minkum. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian para hanya dari Buset, mari kita perhatikan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi dhati antati. Allahumma kama ta'ala. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughrikana bi lujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa asa kitabik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma kama anta. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. As'aluka Allahumma bihaqqihi an tughrikana bi lujjati baril hada hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa akhza kitabik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma kama ta'ala. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughrikana bi lujjati baril hada
la nara wa la nasma wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa akhsahu kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal anha wa salahu harukahu adrikni wa qadalaham tabadan wa rabbini wa resali ya sayyidi sewaka wa intarota kuntusasun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal anha wa salahu harukahu adrikni wa qadalaham tabadan wa rabbini wa resali ya sayyidi sewaka wa intarota kuntusasun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal ana wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalaham tabadan wa rabbini wa resali ya sayyidi sewaka wa intarota kuntusasun halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa anzur ilayya sayyidi bin hadirha wa silati lil hadratil aliyah ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa anzur ilayya sayyidi bin hadirha wa silati lil hadratil aliyah ya ayyuhal qasus salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa anzur ilayya sayyidi bin hadrah wa silati lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhalat hilati bi baldati udbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhalat hilati bi baldati udbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhalat hilati bi baldati udbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin safi'il umami wa ala alihi wa sa'ilana ma musli'ih billahi tiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirita wahdina qarib ahli bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa ja'ilana ma muslimin bil hidayati li rabbil alamin
Ya Rabbana ighfir ya sirata wahdina qariba li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ja'alna ma muslimin bila hidayati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirata wahdina qariba li bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala baligh